Alhamdulillah, sahabat Insyaallah TV, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran i'rab dari Al-Quran. Dan insyaallah kita akan melanjutkan untuk belajar i'rab dari surat Al-Alaq. Jadi ini bagian kedua, dan ini kita mulai dari ayat yang ke-6. Oke, bunyinya adalah untuk ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Baik, kita lihat sekarang untuk i'rabnya. Kalla. Kalla kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bermakna sekali-kali tidak. Nah, ini artinya sebuah larangan keras. Sekali-kali tidak, sekalipun nggak boleh. Nah, jadi kalla ini kalau dalam i'rabnya kita sebut dengan nama harfu rad'in. Harfu atau huruf yang menunjukkan pelarangan. Dan pelarangannya keras, sekalipun nggak boleh gitu. Baik, kita lanjutkan dulu untuk i'rabnya. Kalla harfu rad'in mabniun. Keadaannya selalu mabni, tidak berubah, ala sukun. Mabninya dengan sukun. Kemudian kata selanjutnya adalah inna. Nah, di sini kita lihat kata inna ini merupakan harfu taukidin. Harfu taukid adalah huruf yang menunjukkan makna penegasan. Nah, harfu taukidin huruf yang menunjukkan makna penegasan, wa nasbin, dan dia juga bagian dari huruf nasab. Mabniun alal fathi. Nah, ini sebetulnya bisa ditambahkan nih. Kalau kita mau tambahkan misalkan mabniun alal fathi al-zahirah. Nah, itu juga bisa, tapi cukup sampai sini pun boleh. Nah, kita ingatkan kembali bahwa untuk inna ini memiliki amalan. Amalannya adalah tansibul isma, menasabkan isim, bisa dengan fathah, wa tarfa'ul khobar, dan merupakan khobar, bisa dengan domah. Jadi harus ada nanti isim inna yang mana dia bisa dengan fathah, dan dia harus ada khobar inna yang mana dia bisa dengan domah. Baik, kita akan lihat kata setelah inna, di sini ada kata al-insana. Nah, ini kan fathah, mansub nih, dengan fathah. Jadi alasan kenapa kata al-insana kita berikan huruf atau harokat fathah pada huruf nunnya, ini dikarenakan dia didahului oleh huruf inna, di mana inna memiliki fungsi tadi, tansibul isma. Makanya kita bacanya innal insana, tidak innal insanu, atau tidak innal insani, tetapi harus dengan fathah. Innal insana, sesungguhnya manusia, dikarenakan kedudukan al-insana itu sebagai isim inna, yang mana tadi isim inna itu harus mansubun, harus mansub, dan tanda mansubnya di sini apa tandanya? Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Jadi kalau kita mau mudah belajarnya, kata al-insan kita buat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kedudukan kata al-insan dalam kalimat kalla innal insana layatgha? Kedudukannya adalah sebagai isim inna. Bagaimana keadaannya atau apa keadaan isim inna tersebut? Dia mansubun. Kemudian apa tandanya? Tandanya adalah dengan al-fathah. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, bisa juga di sini ditambahkan wa alamatun nasbihi al-fathatu ala al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Jadi fathahnya nampak. Ini dia. Ini kan jelas nih. Fathahnya ada pada huruf nun. Karena nanti ada fathah yang dia tidak nampak. Nanti insya Allah ada contohnya di sini. Baik, selanjutnya kita lihat kata layatgha. Layatgha di sini ada la dan yatgha. Lamnya kita sebut dengan lam muzahlaqah. Ini harfu bisa harfu taukid ya. Ini kurang nih. Harfu lam muzahlaqah atau harfu taukid, di mana maknanya sama sebetulnya. Ini sebagai bentuk penegasan. Mabniun alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Nah, selanjutnya yatgha. Yatgha ini merupakan fi'il mudhari marfu'un. Jadi apa kedudukan kata yatgha? Itu sebagai fi'il mudhari. Keadaannya apa? Marfu'un. Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya di sini wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, di sini kan tidak ada dhammah nih pada kata yatgha. Harusnya kan dhammah. Karena di sini alamatnya adalah dhammah. Tapi ternyata dhammahnya dia tidak nampak.
maka dhammah yang tidak nampak atau fathah yang tidak nampak atau kasrah yang tidak nampak kita sebut dengan namanya ad-dhammatu al-muqaddaratu. Nah, ini tadi bedanya. Kalau yang tadi lafaz al-insana, kalau kita mau tambahkan di sini wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fathahnya nampak di sini pada huruf na, pada huruf nun. Tapi kalau di sini dhammahnya tidak ada atau tidak nampak, maka kita tambahkan di sini dengan kata al-muqaddaratu. Nah, kenapa dia tidak nampak dhammahnya? Di ta'adzuri, dikarenakan ada uzur, ada halangan. Nah, halangannya sebetulnya dikarenakan pada kata yadla itu ada harfu illat. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Al-fa'il dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Jadi kata yadko itu kan tadi fi'il mudhari. Berarti dia harus punya fa'il. Karena pada kalimat kalla innal insana la yadko itu tidak ada kata selanjutnya. Maka kemungkinan besar fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi. Dhamir mustatir. Takdiruhu yang ditakdirkan adalah dhamir huwa. Nah, jadi di sini dhamirnya atau pelakunya adalah dhamir huwa. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar inna. Nah, kata yadla itu juga menempati tempat sebagai khabar inna karena tadi kan diawali dengan kata inna. Nah, sehingga harus ada khabarnya dan khabarnya di sini adalah jumlah fi'liyah yaitu pada kata yadla yang terdiri dari fi'il, kata kerja dan fa'il atau subjek. Nah, di sini kebetulan belum ada objeknya ya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-7 ya. Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna. Kalau kita terjemahkan di sini, apabila melihat dirinya serba cukup atau cukup ya. Baik, kita lihat di sini. Ar-ra'ahu staghna, ini ada an dulu. An di sini adalah huruf masdari wanas bin. Mabniun ala sukun. Nah, kemudian di sini ro'a. Nah, ini kata ro'a. Ini asal katanya ro'a ditambahkan dengan domir hu atau domir ha. Nah, ro'a di sini ini merupakan fi'il madi. Kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Mabniun, dia mabni alal fathi. Nah, ro'a alal fathi. Tapi fathahnya itu bukan pada kata atau pada huruf hamzah ya. Tetapi fathahnya sebetulnya di sini. Ada pada huruf yang seperti ya ini. Nah, namanya kita sebut dengan al-fathi al-muqaddari. Nah, sekali lagi al-fathi al-muqaddari. Nah, kenapa kita sebut al-muqaddari? Kalau tadi kan ad-dhammatu al-muqaddaratu. Nah, karena di situ katanya ada tamarbutoh ad-dhammatu al-muqaddaratu. Nah, kalau ini kan tidak ada tamarbutoh. Kita bacanya al-fathi berarti di sini al-muqaddari. Nah, sama berarti fathahnya dia tersembunyi atau fathahnya ditakdirkan, dita'adzuri. Kenapa? Karena dia ada halangan. Sama, ini pun termasuk salah satu bagian dari kata kerja yang punya huruf ilat atau huruf penyakit. Huruf penyakit itu ada 3, alif, waw, dan ya. Wal fa'il dan pelakunya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, dhamirnya tetap dia adalah huwa. Ar-ra'ahu. Tadi pun kalau kita terjemahkan apabila dia melihat dirinya istaghna. Al-ha dulu ya di sini. Haknya di sini adalah dhamir muttasil mabniun. Ini mabniun ya, ala. Mabniun ala ini tersambung. Maaf, tulisannya harusnya dipisah. Mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, kedudukan kata atau dhamir hu di sini adalah sebagai maf'ulun bih. Makanya dia harus mansub. Selanjutnya kata istaghna fi'il madi mabniun 'alal fathi al-muqaddar li ta'adzur. Nah, sama ini fi'il madi tetapi tandanya atau mabninya dengan al-fathah tapi bukan pada huruf nun, tetapi ada di sini seolah-olah di sini ada fathah. Yang kita sebut dengan al-fathi al-muqaddari li ta'adzuri dikarenakan ada halangan dan domirnya adalah atau pelakunya wal fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Oke, ayat ke-8 berarti ya. Inna ila rabbika ruj'a. Innanya ini kita sudah tahu harfu taukidin wa nasbin wa mabniun 'alal fathi. Kemudian ila harfu jar mabniun 'ala sukun, ini biasa. Rabbika, rabbi diberikan harokat kasrah pada huruf ba-nya dikarenakan ada ila. Di mana ila memiliki fungsi sebagai
huruf yang bisa memajrurkan. Salah satu tanda majrur itu bisa dengan kasrah. Makanya kita bacanya Robbi karena ada ila. Robbi isim majrurun bi ila wa alamatul jarhi al kasrah. Wal jar wa majrur fi mari rabbin khabar muqaddam. Nah, inna itu ingat punya amalan kan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, di sini kata rabbika, kata ila rabbi ini fi mahali raf'in sebagai khabar inna. Berarti nanti kita harus mencari isim innanya yang mana. Nah, fungsi lainnya di sini wa huwa mudhaf. Kata rabbi di sini adalah sebagai mudhaf. Kemudian kita lihat kafnya dhamir muttasil mabniun ala fathi fi mahli jarin mudhafun ilaih. Jadi kaf ini harusnya majrur, tetapi karena dia mabni makanya fi mahali. Ruj'a, kata ruj'a ada alif lam didahului atau dimasuki alif lam, maka ini termasuk kata isim. Sehingga kata ruj'a di sini adalah isim inna. Jadi isim inna yang diakhirkan. Jadi isim inna muakhkhar yang diakhirkan. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu lita'adzuri. Jadi di sini ada dhammah. Maaf, ada fathah di sini, tapi fathahnya ditakdirkan dikarenakan dia ada halangan. Nah, jadi kedudukan kata ruja'a ini sebagai isim inna, tapi isim innanya muakhkhar yang diakhirkan. Khabarnya adalah ini, ila rabbi, syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Oke, selanjutnya ayat ke-9 berarti ya. Ara'aital ladzi yanha. Baik, ara'aita ada hamzah dulu, al-hamzatu itu lil istifham, untuk istifham. Harfu mabniun alal fathi, dia merupakan huruf yang mabni karena fathah. Ra'aita fi'il madi mabniun ala sukun. Kemudian taknya adalah dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahli raf'in fa'ilun. Jadi di sini ra'a dulu, dia fi'il madi mabniun ala sukun, sukunnya pada huruf ya, kemudian taknya di sini sebagai fa'il. Dia termasuk dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahli raf'in fa'ilun. Kemudian alladzi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Jadi kata alladzi di sini ara'aita, kalau kita mau terjemahkan kan a itu apakah atau bagaimana. Ra'aita pendapatmu. Alladzi yang yanha terhadap orang-orang yang melarang. Yanha itu melarang, yang melarang. Jadi apakah pendapatmu terhadap orang yang melarang. Nah, maka di sini alladzi tadi sebagai maf'ulun bih awal, tetapi dia punya kedudukan sebagai isim mausul, berarti nanti harus ada silatul mausulnya. Nah, sehingga di sini kata yanha yanha ada fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dhammahnya pada di sini dhammah al-muqaddarah, dhammah yang disembunyikan atau ditakdirkan, dia ta'adzuri karena ada halangan, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, sebetulnya silatul mausulnya adalah pada kata yanha. Jadi wa jumlatul minal fi'il wal fa'il silatul mausul. Nah, jadi karena alladzi itu tadi isim mausul, maka harus ada silatul mausul atau sifatul mausul. Nah, sifatul mausul atau silatul mausulnya adalah kata yanha. Ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian selanjutnya abadan. Kata abadan ayat ke-10 berarti ya. Abadan idza shalla. Abadan itu seorang hamba idza apabila sholat, dia melakukan sholat atau mendirikan sholat. Abadan itu sebagai maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih, kemudian mansubun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi. Bisa di sini tambahkan tanwin al-fathi al-zahir ala akhirih. Idza dzarab zaman, keterangan waktu, mabni ala sukun. Kemudian sholat fi'il madi mabni ala fathi al-muqaddar li ta'adzur. Jadi sama ini fi'il madi tetapi fathahnya al-muqaddar, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, kita lihat di sini kata abdan, kita kembali pada kata abdan di mana dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih, tetapi ini fa'ilnya kan tidak ada. Jadi di sini kedudukan abdan itu sebagai maf'ulun bih dikarenakan fa'ilnya itu sebetulnya kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat 9. Kalau kita lihat di sini ara'aital ladzi yanha. Tadi kan terjemahannya apakah pendapatmu terhadap orang yang melarang. Nah,
Melarang siapa di sini? Karena kan di sini kalimat tanya nih. Bagaimana pendapat tentang orang yang melarang? Nah, melarang apa? Melarang abdan, melarang seorang hamba idza ketika dia melakukan sholat. Nah, jadi di sini kata abdan ini kita berikan harokat fathah itu karena dia maf'ulun bih dari kata yanha. Baik, berarti kita masuk ke ayat 11 berarti ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, ara'aita tadi al-hamzah sama lam lil istifham harfu mabniun 'alal fathi. Kemudian ra'aita ini tadi sama fi'il madi mabniun 'ala sukun, ta'nya adalah dhamir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian in harfu syartin mabniun 'ala sukun, harfu yang menunjukkan syarat. Maka nanti harus ada jawabnya karena fi'il madi naqis. Jadi karena itu fi'il madi naqis. Fi'il madi naqis itu fi'il yang punya huruf ilat. Huruf ilatnya di sini. Alif, ka. Alif yang melekat pada ka. Alal fathi fi mahli jazmin. Fi mahli zazmin ini fi'il ya. Ini harusnya dipisah. Fi'lu asyartin. Fi'lu asyarti. Wasmu kana dhamir mustatir taqdiru huwa. Nah, karena itu punya fungsi seperti halnya ina, tetapi fungsinya adalah karena itu tarfa'ul isma, merofakkan isim bisa dengan dhamma, wa tansibul khabar, dan menasabkan khabar bisa dengan fathah. Jadi kebalikannya fungsi dari ina. Kalau ina itu tansibul isma, kalau kana tarfa'ul isma. Kalau ina tarfa'ul khabar, kalau kana tansibul khabar. Nah, di sini karena fi'il madi naqis mabni 'alal fathi fi mahalli jazmin fi'il syarat. Jadi dia merupakan jawab syarat dari kata dia merupakan fi'il syarat dikarenakan ada tadi harfu syarat. Kemudian karena di sini kan fi'il madi, tetapi karena itu tidak punya subjek, tidak punya fa'il. Karena tadi punya amar dan tansibul tarfa'ul isma. Jadi merupakan isim. Jadi adapun di sini karena sebagai pengganti subjeknya, karena punya fungsi tarfa'ul isma, maka karena itu pengganti subjeknya adalah dengan wasmu kana dan isim kana, karena tadi fungsinya kan tarfa'ul isma. Jadi isim kananya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Di sini jadi isim kananya adalah dhamir huwa. Berarti nanti kita harus mencari khobar kana, di mana khobar kana itu harus tansib, harus mansub. Nah, ala harfu jar mabni 'ala sukun. Al-huda isim majrurun karena ada ala. Bil ala wa alamatun jarhi al kasrah. Wal jar wal majrur fi mahalli nasbin khabar kana. Nah, jadi khabar kananya adalah syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Jarnya ala, majrurnya adalah al-huda karena diawali oleh harfu jar. Jadi tadi kalau kita kembali kepada fungsi kana, tarfa'ul isma. Nah, isim kananya adalah dhamir huwa karena dia mustatir, dhamir mustatir. Wa tansibul khabar, dan khabar kananya adalah khabar syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Sehingga dia fi mahalli nasbin sebagai khabar kana. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-12, insyaallah kita cukupkan sampai ayat ke-12 karena ini video yang cukup panjang. Au amaru bit taqwa. Aunya harfu atfin mabni 'ala sukun. Kemudian amaru fi'il madhi mabni 'ala fathi. Nah, ini fathahnya kan jelas ya. Jadi bisa ditambahkan di sini karena fathahnya di sini kelihatan di atas huruf ro. Jadi bisa ditambahkan misalkan al-dhahir ala akhirih. Kalau yang tidak nampak atau tidak jelas tadi bisa tambahkan al-muqaddar atau al-muqaddaratu. Lita'adzuri. Nah, seperti itu. Wal fa'il dan falakunya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian selanjutnya bit taqwa, bi itu alba harfu jar mabni 'alal kasri. Kemudian at-taqwa berarti ini isim majrurun karena dia diawali oleh harfu jar. Wa alamatu jarhi al-kasratu al-muqaddaratu lita'adzuri. Nah, ini kan bit taqwa harusnya dengan majrur. Salah satu tanda majrur dengan kasrah. Jadi kasrahnya sebetulnya adanya di sini. Letak kasrahnya ada di sini. Tetapi dia
tersembunyi karena ada penghalang. Penghalangnya adalah ini, huruf ini, yaitu huruf illat. Makanya di sini wa alamatu jarrihi al-kasroh, tetap kasroh tetapi al-muqaddarah yang ditakdirkan dita'adzuri karena ada sebuah penghalang. Nah, untuk kata-kata yang dia punya penghalang seperti ini bisa ditambahkan dengan kata al-muqaddaratu atau al-muqaddar dita'adzuri. Kalau yang tadi tidak ada penghalang, contohnya ini amara, ini bisa juga ditambahkan mabniun alal fathi al-zahir atau al-zahiratu ala akhirih. Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu untuk kesempatan pembelajaran i'rab dari surat Al-A'la. Kita cukupkan sampai ayat ke-12. Nanti insya Allah kita akan buat video part terakhir, part ketiga, ayat 13 sampai ayat ke-19. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.